Selamat sore saudara terkasih dalam Kristus. Kita bangkit berdiri, kita memulai misa Ekaristi Kudus kita pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu pembukaan Mada Bakti 542. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, Engkau Bunda Gereja, lindungilah kami. Doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah Engkau di sepanjang masa. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, Engkau Bunda Gereja, lindungilah kami. Doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah Engkau di sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada malam ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu Paskah yang ke-7, sekaligus juga merupakan hari komunikasi sosial sedunia yang ke-57. Saudara-saudari, umat beriman terkasih, hari ini Minggu Paskah ke-7 kita merayakan hari komunikasi sosial sedunia yang ke-57. Dan dalam perayaan ini kita bersyukur karena peristiwa dahsyat kebangkitan Kristus dikomunikasikan para murid sebagai saksi-saksi kebangkitan. Mereka berbicara karena hati mereka penuh cinta akan Tuhan. Hati mereka berkobar-kobar ketika mendengarkan Yesus yang berbicara dengan hati penuh cinta, bahkan berbicara kepada Bapanya, mendoakan para muridnya. Paus Fransiskus dalam pesannya menyatakan bahwa setelah berefleksi tentang datang, melihat dan mendengarkan, pada tahun ini Bapa Suci fokus pada berbicara dengan hati. Hatilah yang mendorong kita untuk datang, melihat dan mendengarkan, dan hal itu pula lah yang mengarahkan kita berkomunikasi secara terbuka dan ramah. Maka mari saudara-saudari, kita merayakan perayaan keselamatan ini
sebagai kesempatan kita berbicara kepada Tuhan dengan hati penuh cinta dan mendengarkan suara Tuhan dan sesama dengan cinta yang sama. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mempersembahkan niat dan doa-doa kita pada kesempatan ini mensyukuri segala rahmat berkatnya yang boleh kita alami dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk sungguh menggunakan hati kita dalam berkomunikasi satu sama lain, terlebih dengan Tuhan. Dan bersama dengan keluarga atau pasangan suami istri dari Kerry dan Ketty merayakan hari ulang tahun pernikahan yang ke-25 pada kesempatan ini. Moga-moga komunikasi yang dibangun dalam hidup rumah tangga yang kita rayakan pada hari ini juga semakin meneguhkan keluarga ini dalam seluruh kehidupannya. Dan juga kita tetap dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Dan terlebih kita mendoakan mereka yang sudah mendahului kita, utamanya almarhum Frediko yang telah berpulang 100 hari yang lalu. Mari kita hening sejenak. Kita siapkan refrein tobat dari Madabakti 182. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki berdirinya gerejamu disiapkan dengan doa dan relasi. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau menghendaki para rasul bersama Bunda Maria mempersiapkan diri menantikan pelaksanaan janjimu. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau menjanjikan roh penghibur kepada murid-murid-Mu, agar kami jangan sampai Kau tinggalkan bagaikan anak yatim piatu. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. 197. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah
Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan. hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami percaya bahwa Juru Selamat manusia telah bersatu dengan Dikau dalam kemuliaan. Dengan rendah hati kami mohon teristimewa pada hari komunikasi sosial sedunia yang ke-57 ini. Semoga kami boleh merasakan bahwa Ia senantiasa menyertai kami sampai akhir zaman seperti dijanjikannya, dan membuat kami senantiasa dikuatkan untuk berbicara dari hati menurut kebenaran dalam kasih-Mu. Dan dengan demikian kebersamaan kami akan semakin sungguh boleh menjadi tanda persatuan satu sama lain, terlebih persatuan dengan Dikau. Itulah yang kami harapkan bagi kami, bagi keluarga kami, bahkan bagi setiap orang yang kami jumpai. Syukur dan terima kasih atas pendampingan dan penyertaan-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, terlebih bagi pasangan suami istri Keri bersama dengan Keti yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahun perkawinannya pada kesempatan ini, 25 tahun. Perjalanan untuk membangun komunikasi sebagai suami istri, moga-moga menjadi tanda kasih-Mu juga bagi anak-anak dan seluruh keluarga, sehingga keluarga ini sungguh semakin menikmati kedamaian dan kebahagiaan, kesejahteraan, dan juga dalam seluruh usaha rencana pekerjaan yang mereka perjuangkan senantiasa menemukan rahmat berkat-Mu sendiri. Kiranya Engkau tetap dan semakin meneguhkan pasangan suami istri ini bersama seluruh keluarganya. Juga kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kiranya berkat-Mu tetap melimpah bagi mereka sehingga mereka boleh Kau pulihkan dari penyakitnya. Akhirnya Tuhan, kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah mendahului, utamanya Freddy Ko yang telah Engkau panggil 100 hari yang lalu. Semoga dia Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, seluruh keluarga
semakin kau teguhkan dalam perserahannya di muka bumi ini. Semuanya ini kami aturkan kepadamu melalui putramu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di kolam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Langsung saja. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Selot, dan Yudas anak Yakobus. Dengan sehati, mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa orang wanita, serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, satu inilah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Dengarlah ya Tuhan seruan yang ku sampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan, seturut firman-Mu carilah wajah-Ku. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Dengan demikian, kamu pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaan-Nya. Berbahagialah kamu
jika dinisna karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, penjahat atau pengacau. Tetapi jika kamu harus menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu karena hal itu. Malah kamu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan. Kita berdiri. Alleluia, 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 alleluia. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah putramu, supaya putramu memuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya akan bacakan pesan Paus hubungan dengan Hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-57. Setelah beberapa tahun terakhir ini kita merefleksikan tentang kata kerja datang dan melihat, serta mendengarkan sebagai syarat untuk komunikasi yang baik. Dalam pesan untuk Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-57 ini, saya ingin berfokus pada berbicara dengan hati. Hatilah yang mendorong kita untuk datang, melihat dan mendengarkan, dan hati itu pula lah yang menggerakkan kita berkomunikasi secara terbuka dan ramah. Setelah kita berlatih mendengarkan, yang menuntut kita menunggu dan bersabar, serta tidak memaksakan sudut pandangan kita dengan cara yang merugikan, akhirnya kita dapat masuk dalam dinamika dialog dan saling berbagi, tepatnya berkomunikasi dengan ramah. Sekali kita mendengarkan orang lain dengan hati yang murni, kita juga akan mampu berbicara mengikuti kebenaran di dalam kasih. Kita tidak perlu takut mewartakan kebenaran, meskipun terkadang tidak nyaman. Tetapi kita melakukannya dengan bebas, dengan belas kasih dan dengan hati. Sebab program Kristiani sebagaimana ditulis oleh Paus Benediktus ke-16 adalah hati yang melihat. Hati menyatakan kebenaran tentang keberadaan kita dengan detaknya, dan karena itulah seharusnya kita dengarkan. Kenyataan ini memampukan mereka yang mendengarkan pada gelombang yang sama untuk merasakan detak jantung orang lain di dalam hatinya sendiri. Dengan demikian keajaiban karena perjumpaan dapat sungguh terjadi, yaitu membuat kita saling memandang dengan kasih sayang, saling menerima kelemahan satu sama lain dengan rasa hormat, daripada menghakimi berdasarkan kabar angin serta menabur perselisihan dan perpecahan. Yesus memperingatkan kita bahwa setiap pohon dapat dikenali dari buahnya dalam Lukas 6 ayat 44. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Oleh karena itu, agar dapat mengkomunikasikan kebenaran dengan kasih, seseorang perlu menyucikan hatinya. Hanya dengan mendengarkan dan berbicara melalui hati yang murni, kita dapat melihat melampaui apa yang tampak dan dapat mengatasi suara-suara tidak jelas yang dalam hal informasi justru tidak membantu kita memahami dunia yang begitu kompleks. Seruan untuk berbicara dengan hati ini merupakan tantangan yang radikal bagi zaman ini, yang cenderung tidak peduli dan bahkan marah, bahkan kerap mengeksploitasi kebenaran dan menyebarkan informasi palsu, bahkan salah sama sekali. Komunikasi yang ramah. Berkomunikasi dengan ramah berarti siapapun membaca atau mendengarkan kita dituntun untuk menyambut keterlibatan kita dalam kegembiraan, ketakutan, harapan, dan penderitaan manusia di zaman kita. Mereka yang berbicara seperti ini mencintai orang lain karena mereka memiliki hati dan sungguh menjaga, melindungi, dan tidak melanggar kebebasan. Gaya seperti ini dapat kita lihat dalam diri sang musafir misterius yang berdialog dengan para murid dalam perjalanan menuju Emmaus sesudah tragedi Golgota yang kita renungkan beberapa minggu yang lalu. Yesus yang bangkit berbicara dari hati sambil dengan rasa hormat menemani perjalanan penderitaan mereka.
Yesus juga menawarkan diri dengan penuh kasih, bukan memaksa, untuk membuka pikiran mereka agar memahami makna terdalam atas apa yang terjadi. Akhirnya dengan gembira mereka dapat bersaksi bahwa hati mereka berkobar-kobar saat Dia berbicara di sepanjang perjalanan sambil menjelaskan makna kitab suci. Dalam sebuah periode sejarah yang ditandai polarisasi dan pertentangan, bahkan sayangnya komunikasi gerejawi pun tidak luput dari situasi ini. Komitmen untuk berkomunikasi dengan hati dan tangan terbuka menjadi tanggung jawab semua, bukan hanya mereka yang berkarya di bidang komunikasi. Kita semua dipanggil untuk mencari, mewartakan, dan menghidupi kebenaran dengan kasih. Secara khusus kita sebagai umat Kristiani didesak terus-menerus untuk menjaga lidah dari yang jahat. Dalam Mazmur 34 ayat 14. Seperti yang diajarkan kitab suci, dengan lidah yang sama kita dapat memuji Tuhan dan mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Perkataan buruk janganlah keluar dari mulut kita, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Acap kali percakapan yang bersahabat dapat membuka celah, bahkan pada hati yang sudah membatu sekalipun. Terkait dengan hal ini, kita dapat menemukan buktinya dalam salah satu literatur. Saya ingat cerita yang tertera di dalam Yang Tak Terlupakan pada bab 21 buku Promotion Spoi, sebuah novel karangan Alessandro Manzoni yang dalam bahasa Inggris. Dan dalam kisah ini Lucia berbicara dengan hati kepada Innominato yang tidak bernama, sampai orang itu merasa terlucuti dan tersiksa oleh krisis batin yang sungguh berguna bagi hidupnya. Dan pada akhirnya dia menyerah pada kekuatan cinta yang lembut. Kita sebenarnya mengalami hal tersebut dalam masyarakat, di mana kebaikan bukan hanya masalah etiket, melainkan benar-benar menjadi penangkal yang sesungguhnya terhadap sesuatu yang dapat meracuni hati dan relasi manusia, yaitu kekejaman. Maka dalam dunia media kita membutuhkan kekuatan cinta yang lembut seperti itu, agar komunikasi tidak menimbulkan iri hati dan menjengkelkan, memicu kemarahan yang mengarah pada konfrontasi, tetapi membantu orang untuk mendengar, tenang, merefleksikan, dan memaknai dengan kritis sekalipun penuh hormat terhadap realitas hidup mereka. Salah satu contoh yang paling cemerlang dan tetap memikat hingga saat ini tentang berbicara dengan hati dapat ditemukan dalam diri Santo Franciscus de Sales, seorang pujangga gereja. Baru-baru ini dalam rangka peringatan 400 tahun wafatnya, saya menulis tentang figur ini dalam surat apostolik Totum Amorus Est, segalanya tentang cinta. Dekat dengan peringatan penting ini, 400 tahun wafatnya Santo Franciscus de Sales, saya ingin menyebut satu peringatan lain pada tahun 2023 ini, yaitu 100 tahun penetapannya sebagai Santo Pelindung Jurnalis Katolik oleh Paus Pius ke-11 melalui ensiklik Rerum Omnium Perturbationem tentang segala gangguan. Franciscus de Sales, uskup Jenewa pada awal abad ke-7, merupakan seorang intelektual brilian, penulis hebat, dan seorang teolog besar. Beliau hidup pada masa-masa sulit yang ditandai oleh perselisihan sengit dengan Calvinis pada saat itu,
sikapnya lemah lembut dan manusiawi, serta memiliki kesabaran untuk berdialog dengan semua orang, terutama dengan mereka yang tidak sependapat dengannya. Inilah yang membuat dirinya menjadi saksi luar biasa akan cinta Tuhan yang berbelas kasih. Tentang pribadinya dapat dikatakan bahwa tenggorokan yang manis mendapat banyak sahabat dan keramahan diperbanyak oleh lidah yang manis lembut. Terlebih lagi, salah satu pernyataan yang paling terkenal, hati berbicara kepada hati, telah mengilhami banyak orang beriman, termasuk Santo John Henry Newman yang menjadikannya sebagai moto hidup. Cor et cor, liquitur, hati berbicara kepada hati yang dalam. Agar dapat berbicara dengan baik, cukuplah dengan mencintai secara baik. Adalah salah satu keyakinannya. Baginya, komunikasi tidak boleh direduksi menjadi suatu kepalsuan yang saat ini mungkin kita sebut sebagai strategi marketing. Komunikasi merupakan cerminan jiwa, permukaan dari inti cinta yang tidak terlihat oleh mata. Maka bagi Santo Fransiskus de Sales, justru di dalam hati dan melalui hati terjadi proses yang intens, hati-hati dan menyatukan, yang di dalam proses ini kita datang untuk mengenal Tuhan. Dan melalui mencintai dengan baik, Santo Fransiskus berhasil berkomunikasi dengan Martino yang bisu tuli dan menjadi temannya. Oleh karena itu dia juga dikenang sebagai pelindung bagi penyandang disabilitas dalam berkomunikasi. Berawal dari kriteria cinta inilah, melalui tulisan-tulisan dan kesaksian hidupnya, Uskup Suci dari Jenewa ini mengingatkan bahwa kita ini adalah apa yang kita komunikasikan. Pokok tersebut menentang arus seperti yang kita alami saat ini, khususnya di jejaring sosial. Komunikasi sering dieksploitasi sehingga dunia melihat kita seperti yang kita inginkan, bukan siapa kita sebenarnya. Santo Fransiskus de Sales menyebarkan banyak salinan tulisannya di Komunikasi Jenewa. Intuisi jurnalistik ini membuatnya memiliki reputasi yang dengan cepat melampaui batas keuskupannya dan bahkan masih bertahan hingga hari ini. Dan menurut pengamatan Santo Paulus ke-6, tulisan-tulisannya merupakan bacaan yang sangat menyenangkan, dapat menjadi panduan dan menggerakkan. Kalau sekarang kita melihat dunia komunikasi, bukankah ini ciri-ciri yang harus ada dalam sebuah artikel, laporan, program televisi atau radio, atau unggahan di media sosial? Semoga mereka yang bekerja di bidang komunikasi terinspirasi oleh Santo yang lemah lembut ini, mencari dan menyatakan kebenaran dengan berani dan bebas, serta menolak godaan untuk menggunakan ekspresi sensasional dan agresif. Berbicara dengan hati dalam bersinode, sebagaimana biasanya ditekankan, dalam gereja juga ada kebutuhan besar untuk mendengarkan dan saling mendengarkan satu sama lain. Ini menjadi persembahan yang paling berharga dan menghidupkan yang dapat kita berikan satu sama lain. Artinya mendengarkan tanpa prasangka, penuh perhatian dan terbuka, menghadirkan pembicaraan menurut gaya Tuhan, sambil memupuk keakraban, bela rasa, dan kelembutan. Ada sebuah kebutuhan mendesak dalam gereja akan komunikasi yang mengobarkan hati, yang menyembuhkan luka dan menyinari perjalanan saudara-saudari kita, supaya memimpinkan komunikasi gerejawi yang sungguh memahami bagaimana berbicara
membiarkan dirinya dibimbing oleh Roh Kudus dengan lembut, dan pada saat yang sama juga proteksi serta mengetahui bagaimana menemukan cara dan sarana pewartaan baru yang mengagumkan untuk diwartakan pada milenium ketiga. Sebuah komunikasi menempatkan hubungan dengan Tuhan dan sesama, terutama yang paling membutuhkan, di pusat, dan tahu bagaimana menyalakan api iman daripada mempertahankan identitas palsu diri sendiri. Inilah sebuah bentuk komunikasi yang dibangun atas kerendahan hati dalam mendengarkan secara bebas dan terbuka, menyatakan kebenaran dalam berbicara yang tidak pernah memisahkan kebenaran dari kasih itu sendiri. Lidah lembut mematahkan tulang, kata kitab Ayub. Lebih daripada sebelumnya, berbicara dengan hati saat ini sangat dibutuhkan untuk mempromosikan budaya damai di tempat-tempat di mana ada peperangan yang sedang berkecamuk, serta untuk membuka jalan yang memungkinkan dialog dan rekonsiliasi di mana kebencian dan permusuhan masih sangat merajalela. Maka dalam konteks ruwetnya konflik global yang sedang kita alami, sangatlah mendesak untuk memelihara komunikasi yang tidak bermusuhan. Maka sungguh penting mengatasi kebiasaan mendiskreditkan dan menghina lawan sejak awal, membuka dialog yang saling menghormati, dan kita membutuhkan komunikator yang siap berdialog, terlibat dalam mempromosikan pelucutan senjata secara total, dan berkomitmen menghentikan ambisi perang yang bersarang di hati kita, sebagaimana pernah diserukan oleh Santo Yohanes ke-23 secara profetik dalam ensiklik Pacem in Terris, damai di bumi. Perdamaian sejati hanya dapat dibangun dengan saling percaya. Sebuah kepercayaan membutuhkan komunikator yang terbuka, berani dan kreatif, serta siap mengambil risiko untuk menemukan titik perjumpaan. Seperti yang terjadi 60 tahun silam, sekarang kita juga hidup di masa kelam, di mana umat manusia takut akan eskalasi perang yang harus dihentikan secepat mungkin, terutama juga pada tatanan komunikasi. Sungguh mengerikan ketika mendengar beberapa betapa mudahnya mengucapkan kata-kata yang menyerukan penghancuran terhadap sesama dan wilayahnya. Kata-kata dan juga perubahan menjadi tindakan kekerasan dan keji seperti perang. Inilah sebabnya mengapa semua retorika tentang perang dan setiap bentuk propaganda yang memanipulasi dan merusak kebenaran untuk tujuan ideologis harus ditolak. Sebaliknya, setiap bentuk komunikasi yang membantu menciptakan kondisi untuk menyelesaikan perselisihan antara bangsa harus dipromosikan. Sebagai umat Kristiani, kita tahu bahwa nasib perdamaian ditentukan oleh pertobatan hati, karena virus perang berasal dari dalam hati manusia. Dari hati itulah keluar perkataan yang benar untuk menghilangkan bayang-bayang dunia yang tertutup dan terpecah, juga membangun peradaban yang lebih baik dari yang telah kita terima sebelumnya. Setiap orang diminta untuk terlibat dalam upaya ini, tetapi mereka yang berkarya di bidang komunikasi diharapkan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar dan menjalankan profesinya sebagai sebuah tugas perutusan. Semoga Tuhan Yesus, sabda murni yang mengalir dari hati Bapa,
membantu kita berkomunikasi dengan bebas, bersih, dan ramah. Semoga Tuhan Yesus, Sabda yang menjadi manusia, membantu kita mendengarkan detak jantung, menemukan kembali diri kita sebagai saudara dan saudari, dan melucuti permusuhan yang memecah belah. Semoga Tuhan Yesus, Sabda kebenaran dan kasih, membantu kita untuk berbicara kebenaran dalam cinta kasih, supaya kita dapat merasa seperti menjadi penjaga satu sama lain, karena kita membangun kebersamaan dari hati ke hati. Basilika Santo Yohanes Lateran, Roma 24 Januari 2023, pada peringatan Santo Fransiskus de Sales, Fransiskus Paus kita. Demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, pesan dari Paus hubungan yang hari Minggu komunikasi dunia. Semoga lewat ini kita pun semakin teguhkan untuk membangun komunikasi dari hati ke hati. Untuk itu mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, dan naik ke surga disebabkan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita. Lewat doa-doa umat, saudara-saudari Allah Bapa sungguh memperhatikan kita. Sampai dengan penuh kasih Ia berbicara kepada kita melalui Yesus putranya, menjadi manusia dan masuk dalam sejarah kita. Marilah kita panjatkan doa-doa kepada Bapa melalui putranya Yesus Kristus, awal dan akhir kehidupan kita. Bagi gereja, semoga seluruh gereja dengan hati terbuka dan ramah mendengarkan suaramu dan membicarakan kebaikanmu, entah secara langsung ataupun melalui media komunikasi sosial, agar semakin banyak orang yang merasakan kehadiran dan kepedulian-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa semakin setia dengan tugas dan tanggung jawab mereka untuk mengusahakan kesejahteraan umum di atas kepentingan pribadi. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pekerja dan pewarta di media komunikasi sosial, semoga mereka yang terlibat dalam karya-karya komunikasi sosial memperoleh bimbingan dan berkat Tuhan, agar semakin sanggup menyampaikan kebenaran dengan penuh cinta kasih. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi karya pastoral komunikasi sosial di keuskupan-keuskupan dan paroki-paroki, Semoga karya-karya pastoral komunikasi semakin didukung dengan tenaga profesional, fasilitas memadai, dan manajemen pastoral yang baik, agar makin mampu berbicara tentang kasih Tuhan di zaman modern ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua, semoga kita yang merayakan Hari Komunikasi Sosial sedunia ini semakin sadar akan tugas perutusan kita dan giat untuk berbicara dengan hati dalam kasih dan kebenaran. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami juga mensyukuri segala rahmat kebersamaan, bahkan rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih rahmat kebersamaan yang dibangun dengan cinta dan komunikasi dari hati ke hati yang boleh dialami oleh Pak Sutri, Kerry bersama dengan Keti. 25 tahun perjalanan hidup bersama sebagai suami istri tentu mengalami pasang surut kehidupan, tetapi semua itu boleh dijalaninya dengan hati yang penuh keraman, penuh
cinta, sehingga pada saat ini boleh berjalan 25 tahun kebersamaan. Kiranya berkat-Mu semakin melimpah bagi keluarga Keri dan Keti, rahmat kesehatan, kedamaian, kebahagiaan, kesuksesan dalam seluruh usaha rencana yang mereka perjuangkan, dan dengan demikian dia semakin menemukan kekuatan untuk semakin bersatu satu sama lain, terlebih bersatu dengan Dikau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik dari yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kiranya melalui seluruh usaha keluarga, para dokter, para perawat, suster, dan siapa saja yang menangani orang sakit, mereka boleh Kau pulihkan dari penyakitnya. Lebih daripada itu, sadar sepenuhnya bahwa kami manusia berusaha, Engkau yang akan menentukan yang terbaik bagi setiap kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mohon anugerah rahmat, belas kasih, keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Frediko yang telah Engkau panggil 100 hari yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu, saudara kami Frediko ini boleh beristirahat penuh damai dalam kemuliaan bersama para kudus-Mu. Seluruh keluarga senantiasa Kau teguhkan dalam perserahnya di dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sehingga dapat Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Ya Allah Bapa kami, dengan roh-Mu Engkau hadir di dalam gereja. Perkenankanlah kami berkembang dalam persatuan dengan roh Yesus Tuhan, dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus persembahan. Mada Bakti 233. Terimalah roti anggur persembahan diri kami, terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami, suka duka hidup ini, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja, terimalah ya Bapa, terimalah. Satukan dengan kurban Yesus Kristus Putra-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah. Kita siapkan kudus Mada Bakti 253.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Terimalah ya Allah doa-doa kami umat-Mu bersama persembahan roti dan anggur ini. Semoga berkat misteri suci yang kami rayakan pada hari komunikasi sosial sedunia ini, Engkau perkenankan kami memasuki kemuliaan surgawi dan mempersatukan diri dengan persembahan Putramu Yesus Kristus yang menjadi pengantara dan teladan hidup kami. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sesudah kebangkitannya, dia menampakkan diri secara nyata kepada semua muridnya, dan di depan mata mereka dia terangkat ke surga agar dia menganugerahi kami keikutsertaan dalam keilahiannya. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami
karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak mendatang di hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan niat dan doa kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya yang kami intensikan pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Mada Bakti 285. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita orang miskin, tanpa Yesus hati kita dingin, dengan Yesus kita amat kaya, hati kita kan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita ketakutan, tanpa Yesus kita tidak tahan, dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa, dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita kesunyian, tanpa Yesus kita akan hilang, dengan Yesus kepala gerejanya kita selamat sebagai anggota, dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Aku mohon ya Bapa supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah penyelamat kami, semoga berkat perayaan misteri yang amat suci pada hari Minggu Komunikasi Sosial sedunia ini, kami sungguh percaya bahwa kemuliaan yang diperoleh Kristus, Sang Kepala, akan dinikmati juga oleh tubuhnya, yakni seluruh gereja, dan semoga hati kami semua semakin dirajai oleh hati Putramu dan mampu berbicara dengan hati kepada sesama. Melalui Putramu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte pembangunan dijalankan.
Pengumuman gereja Sabtu Minggu 20-21 Mei 2023. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu Minggu 13-14 Mei 2023 Rp26.870.000. Kolekte pembangunan Rp12.858.000. Sumbangan dari PT Avia Nusantara Trans Rp5 juta. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. 2. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Joy Tansil dan Livia Jimantoro, pengumuman ketiga. Max Trio dan Cecilia, pengumuman kedua. Laurentius Franky dan Maria Karmalita, pengumuman kedua. Gunardi Solon dan Anastasia Rita, pengumuman pertama. 3. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki Lantai 1. 4. Petugas kebersihan gereja dan dekorasi Sabtu 27 Mei 2023 adalah wilayah 2. Penanggung jawab Ibu Rida Dele. Kegiatan membersihkan gereja dimulai jam 9.30 sampai selesai dan kegiatan mendekorasi dimulai jam 12.30 sampai selesai. 5. Petugas tatip dan kolektan minggu depan Sabtu 27 Mei 2023 adalah wilayah 4 dan Legio Bunda Segala Bangsa. Penanggung jawab Heri Wijaya atau Christian Hosan. Minggu 28 Mei 2023, misa pertama Wilayah 1 dan Legio Hati Tak Bernoda. Penanggung jawab Thomas Dunaidi atau Natalia Heng. Misa kedua, Kerahiman Ilahi dan OMK Paroki Kristus Raja Andalas. Penanggung jawab Francisca. Misa ketiga, PDKK Paroki Kristus Raja Andalas. Penanggung jawab Olivia. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih tentunya atas perhatian kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih atas kebersamaan dalam perayaan Ekaristi pada kesempatan ini. Dan secara khusus tentunya bagi petugas liturgi pelayan pada kesempatan ini, saya ucapkan limpah terima kasih. Dan bagi mereka yang menjalankan katakanlah novena Roh Kudus dan mengikutkannya dalam perayaan Ekaristi, diikutkan dalam perayaan Ekaristi harian. Dan seperti biasa Senin sampai Kamis perayaan pagi tentunya misa harian jam 6 pagi. Hari Jumat itu jam 6 sore. Dan supaya genap dan cukup, maka hari Sabtu juga misa harian itu jam 6 pagi karena sorenya sudah ada misa sore. Selama ini kita dalam misa harian tidak ada di hari Sabtu karena ada misa sore, tapi perayaannya sebenarnya itu sudah ditarik dari hari Minggu karena kita merayakannya di jam 18 atau jam 6 sore. Saya kira itu yang saya boleh sampaikan. Pedoman untuk novena Roh Kudus ada di dalam puji syukur nomor 90 sampai 94. Dibaca saja di dalam bagi mereka yang mau mengikutinya secara pribadi. Dan kalau ada yang menggabungkan dengan doa rosario, sesudah doa rosario lalu didoakan 7 karunia Roh Kudus. Itu saja yang saya tambahkan pada kesempatan ini. Terima kasih tentunya sekali lagi utamanya kepada seluruh petugas kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudari, perayaan Ekaristi kita malam ini telah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Mada Bakti 439. Kristus bangkit, Kristus mulia, wartakan dengan lantang, yang jahat dikalahkannya, sambutlah dengan girang, maut dihancurkannya, Kristus pemenang jaya, di duka tersirat suka, wartakan dengan lantang, di maut tersirat